Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari kembali mengenai pembelajaran IPA bersama dengan tim guru IPA dari SMP 258 Jakarta bersama dengan saya, Badar, dengan Ibu Sri Waryanti. Untuk kali ini kita akan masih melanjutkan dari pertemuan kemarin mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Kita akan mempelajari teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ya, nanti ada beberapa teknologi yang sudah diciptakan oleh manusia itu karena inspirasi daripada tumbuhan itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kita akan menyajikan berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur jaringan tumbuhan itu. Nah, peta konsepnya yaitu diantaranya nanti akan dipelajari berkenaan dengan teknologi bagaimana penemuan panel surya atau solar cell ya. Kemudian yang kedua ada sensor cahaya ya. Kemudian yang ketiga adalah alat pemurnian air. Kemudian yang keempat ada lapisan pelindung atau pengkilap alat-alat rumah tangga, mobil dan seterusnya. Dan ada beberapa nanti teknologi yang sudah dikembangkan oleh manusia, baik yang akan datang maupun sekarang, yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ini. Kita belajar yang pertama berkenaan dengan panel surya atau dikenal dengan solar cell. Ini saya kira sudah nggak asing lagi kalau kalian ke jalan-jalan sekarang ini banyak sekali menggunakan penerangan, di mana penerangan ini sumber listriknya dari panel surya. Cirinya apa? Cirinya biasanya di bagian atas itu dari lampu jalan itu ada seperti papan gitu ya. Seperti papan. Nah, papan ini sebenarnya adalah penangkap energi sinar matahari atau solar cell itu. Jadi nanti energi sinar matahari akan ditangkap oleh solar cell ini, menyebabkan elektron partikel penyusun yang bermuatan negatif pada panel surya akan bergerak melalui konduktor dan akan menjadi arus listrik. Kalau dilihat rangkaiannya di sini, nah ini elektroda yang negatif ini elektroda positifnya, jadi seperti baterai yang dicas gitu ya. Nah, ini akan bergerak. Nah, kalau bergerak ini menghasilkan listrik. Tapi karena kebutuhan penerangan ini pada malam hari biasanya, maka listrik yang dihasilkan itu akan disimpan terlebih dahulu di dalam aki ya. Di sini ada aki penyimpan di bawah ini dan nanti akan dihubungkan dengan saklar otomatis sehingga ketika malam otomatis lampu ini akan menyala. Ini terinspirasi dari proses fotosintesis tumbuhan, di mana ketika pada siang hari ini sinar matahari energinya akan dipakai oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang nanti akan menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPHA yang nanti akan diubah untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Ya, kemarin sudah kita pelajari yaitu reaksi pada fotosintesisnya dari CO2 plus H2O dengan bantuan sinar matahari di dalam klorofil nanti akan menghasilkan C6H12O6 dan dilepaskan oksigen O2 ya. Nah, yang kedua itu alat berupa sensor cahaya. Nah, sensor cahaya tadi ini biasanya akan dipasang di lampu tadi. Nah, ini di lampu penerangan jalan itu di sini sensornya ya, sensornya. Ini untuk apa? Untuk supaya otomatis ya, ketika malam nyala lampunya, ketika sudah siang mati otomatis ya. Jadi ini dari sensor cahayanya ya. Nah, sensor cahaya ini disebut dengan fotoresistor. Ya, resistor yang berubah karena adanya cahaya atau light dependent resistor ya. Nah, ini. Nah, mekanismenya ini biasanya terinspirasi juga oleh tumbuhan, yaitu tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus ini punya keunikan di mana stomatanya kalau pada
siang hari itu menutup malahan. Ya, kalau pada malam hari terbuka. Ya, untuk apa? Ya, kalau siang hari menutup itu untuk mengurangi adanya proses penguapan air ya, dari tubuhnya ke lingkungan. Ya, nah ini kaktus ini tumbuhan gurun. Ya, nah ini stomata ini ya. Di dalam stomata itu ada sel penjaga. Ini ada airnya. Ya, ini ada ion gitu ya. Ini ada air dan ionnya. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Ya, ini sebagai reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Ya, jadi pada siang hari nanti sel penjaga ini akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya sel penjaga akan mengecil dan lubang stomatanya tertutup. Nah ini. Jadi kalau ini pada siang hari ini menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar sehingga sel penjaganya akan mengecil dan lubang stomata akan tertutup. Saat malam hari air dipompa masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion sehingga sel penjaga menjadi lebih besar, akibatnya stomata menjadi terbuka. Ini prosesnya ini menginspirasi dibuatkannya fotoreseptor tadi, saklar otomatis untuk menyalakan lampu penerangan yang ada di jalan. Ini inspirasi dari tumbuhan kaktus. Yang ketiga itu lapisan pelindung atau pengkilap. Nah, perhatikan di sini ada mobil yang cukup mengkilat ya. Mobil ini terinspirasi bisa mengkilat ini adalah dari adanya dikasih lapisan berupa uap atau lilin. Ini dari daun talas ya. Daun talas dan daun terate awalnya. Jadi para ahli melihat kenapa daun talas dan terate ini kelihatan bersih gitu ya. Dan tanah air. Nah, ini ternyata permukaan daun talas dan terate ini memiliki lapisan yang disebut dengan kutikula. Nah, kutikula sendiri ini tersusun atas dua bahan, yaitu yang pertama ada senyawa lipid yang berupa lilin, dan yang kedua adalah polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Nah, kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga kalau ada air maka lapisan ini tidak akan membasahi daunnya. Nah ini membuat inspirasi sehingga dibuatkanlah cat yang tidak mudah kotor, lapisan mengkilat, dan lapisan anti air, misalnya semir sepatu, lapisan pengkilat pada mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Teknologi yang keempat adalah teknologi pemurnian air. Ya, kalau kalian pergi ke waduk atau kolam, ini banyak sekali enceng gondok. Ternyata enceng gondok ini ada fungsinya ya bagi ekosistem perairan itu. Di antaranya apa? Ini akan menjernihkan air kotor yang masuk ke danau ini. Karena apa? Karena prosesnya adalah air kotor ini akan masuk melalui rambut-rambut akar dari enceng gondok ini, disaring ya dengan menggunakan aquaporin itu ya, maka akan menghasilkan air yang bersih. Ini molekul airnya sudah bersih jadinya. Nah, ini digunakan, dibuatlah sekarang ada bahkan dibuat skala besar ya, ada untuk air isi ulang. Nah, air isi ulang ini bahan-bahannya terinspirasi dari bagaimana proses enceng gondok bisa membersihkan air danau yang kotor ya, jadi bersih itu karena proses dari yang terjadi di akar daripada enceng gondok ini ya. Nah, berikutnya mungkin sudah pernah dengar ada teater Esplanade di Singapura. Ini antik. Antiknya kenapa? Karena pada rancang bangun gedung teater Esplanade ini seperti buah durian. Buah durian besar. Jadi permukaan atapnya menginspirasi atau mengambil struktur durian, kulit durian ya, sehingga gedungnya ini menjadi antik dan terkenal ini ya. Nah ini proses pembuatannya ketika masih dibuat ya cukup antik ya. Ini ada fungsinya juga, terdiri dari segitiga seperti duri pada durian ya. Diatur untuk menjaga gedung ya.
menjaga gedung. Nah ini. Ya, kita tahu durian ini juga salah satu durinya ini kan untuk melindungi diri supaya tidak dimakan gitu ya. Makanya ada duri-durinya. Berikutnya adalah pemurni udara Adrea, terinspirasi juga dari tumbuhan. Kenapa? Ya karena tumbuhan ini mampu berfotosintesis, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Nah ini, jadi ini dialirkan masuk ke seperti ini, dari atas ini udara kotornya, kemudian dipompa, ini udara keluarnya melalui tanaman ini, maka akan menghasilkan udara yang bersih, ya. Andrea Air Purifier. Tidak hanya sekedar sebagai penjernih udara, tapi sekaligus juga bisa mempercantik interior ruangan. Nah, berikutnya ini adalah biophotovoltaic mostable. Nah, ini adalah pembangkit listrik sederhana dan kecil, ya, menghasilkan arus yang kecil karena ini dari tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan ternyata mampu menghasilkan listrik meskipun masih sangat kecil karena baru proses penelitian. Ini ada meja ini berisi tanaman ini menghasilkan listrik dan bisa digunakan untuk mengecas, ya, ngecas alat-alat listrik yang sederhana, ya, yang kecil-kecil, ya, sementara ini. Tapi ke depan para peneliti memprediksikan masa depan konsep biofotovoltaik ini akan berkembang sehingga mampu untuk mengisi tenaga listrik yang lebih besar seperti lampu atau bahkan bisa untuk ngecas laptop. Nah, berikutnya adalah charger elektrik, ya, charger dari dari tumbuhan gitu ya. Jadi ini ada semacam bonsai gitu ya, bonsai tumbuhan di mana daun-daunnya ini terbuat dari solar cell yang nanti bisa menyerap energi listrik, energi sinar matahari diubah menjadi listrik, bisa digunakan untuk ngecas handphone gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini kota mengambang ya, seperti kota mengambang Lilipad Ecopolis ini terinspirasi dari struktur daun teratai yang mengambang. Jadi kemungkinan nanti suatu saat mungkin akan dibangun sebuah kota, sebuah hunian kompleks, tetapi dia ngambang di atas air. Contoh di danau misalnya, atau di lautan misalnya. Nah, ini menggunakan inspirasi dari daun teratai. Ya, mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.